Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Bu, izin bertanya, saya hamba Allah dari Samarinda. Bagaimana hukumnya bila melayani suami dengan hati tidak ikhlas dan masih mengingat sikap yang kurang berkenan di hati seorang istri? Terima kasih jawabannya Bu. Seorang wanita melayani suami dengan tidak ikhlas atau bahasa lain ogah-ogahan dan yang lainnya. Kami ingatkan kepada semua wanita. Jadi ingat, dalam pernikahan itu tidak murni urusan suka tidak suka, syahwat. Di sana ada syariat. Di sana ada akal sehat. Ada syariat dan ada akal sehat. Ini akan menjadikan orang tidak ego. Ada seorang laki-laki itu kalau mau hubungan dengan istrinya kalau dia mau. Kemudian istri yang menghendaki dia nggak mikirkan. Ada seorang istri juga begitu. Kalau dia mau, kalau giliran dia nggak mau ya sudah, nggak bisa begitu dong hidup. Hidup itu ternyata adalah bagaimana kita punya prinsip, bagaimana kita bisa mengabdi kepada pasangan. Kita mengabdi kepada pasangan, memikirkan pasangan. Sebenarnya kalau kita menggunakan akal, kemudian kita ingat syariat, itu suamiku. Di balik ini semua ada pahala. Pahala dari Allah. Senangkan suami. Dalam keadaan mungkin saya lagi tidak semangat. Buang itu semuanya. Ingat Allah dan Rasulnya. Nah, kami himbau kepada para wanita itu. Kalau dalam hadis Nabi kan, Ibu Meratin. Zawjuha ila firasin. Kama qala Nabi, ada seorang perempuan kalau diajak oleh suaminya ke atas ranjang, fa'abat, kemudian wanita itu ogah-ogahan, fabata ghadbana, kemudian suaminya itu sampai marah, la'anatul malaikatu hatta tusbih, malaikat mengutuknya sampai pagi. Ini hadis, sebagian orang yang tidak mengerti tentang cinta dan indahnya bercinta, dia menganggap ini hadis kok, hadis diskriminatif, merendahkan perempuan. Masa? Gara-gara perempuan gak mau diajak oleh suaminya saja langsung dikutuk. Apa-apaan ini? Kita mendengar seorang perempuan itu sok hebat. Padahal dalam hati kami kasihan perempuan itu. Tidak mengerti ini hadis yang paling indah dalam hidup rumah tangganya seorang wanita. Saya menangkap sisi hadis yang paling indah bagi wanita adalah hadis ini. Diajak kemana sih perempuan tersebut? Ila firashin, ke atas ranjang, bukan suruh naik pohon kelapa. Bukan suruh naik gunung. Ini kok ada perempuan dungu menangkap hadis semacam ini. Ini hadis. Seorang perempuan diajak ke atas ranjang. Ogah-ogahan. Diajaknya bukan diajak yang jadi. Diajak sebuah kebaikan, kemesraan, keindahan. Ogah-ogahan. Suaminya marah, dikutuk malaikat. Maka dalam bahasa keharmonisan, ini adalah hadis keharmonisan, hadis paling indah. Cuma di balik itu kita menangkap dari diskusi kami dengan ibu-ibu yang suka ngadu, bapak-bapak yang suka ngadu ini, ternyata memang ada model wanita seperti yang tadi yang bertanya. Wanita itu ogah-ogahan kalau melayani suami. Padahal juga nggak ada masalah. Cuman tiba-tiba kadang-kadang ngangetin sayur lama-lama, nidurin anak-anak sudah tidur lama-lama, nutup jendela lama-lama. Nah, ini adalah model-model wanita ini. Begitu. Padahal nggak ada masalah dia, no problem dia. Maka, ayo, semangat di dalam urusan semacam itu. Karena apa? Mungkin suami Anda adalah memang yang sangat soleh. Anda di rumah tidak melihat sesuatu. Suami Anda orang soleh, di luar melihat aurat, haram, astagfirullahaladzim, aku punya halal. Pulang di rumah istrinya ogah-ogahan, nyiksa Anda. Karena mungkin suami yang sangat soleh, kalau misalnya soleh, dia akan menjaga itu semuanya. Ada godaan, astagfirullah. Ingin dilampiaskan dengan cara yang halal. Memang Anda seolah-olah sebagai bentuk pelampiasan. Tapi untuk menghindari yang haram, kemuliaan Anda itu. Ada seorang wanita begitu. Nah, ini pemahamannya. Cuman untuk akal sehat kita. Kita menggunakan akal. Dalam suami istri yang didapat pahala dari Allah. Masa kalah dengan mohon maaf. Anda wanita mulia. Kalau saya bandingkan dengan wanita tidak mulia, tidak pantas sebetulnya. Cuman untuk memberikan gambaran saja, sebuah contoh. Masa kalah dengan wanita yang mohon maaf menjual dirinya.
Dia itu hanya untuk mendapatkan uang 50.000, 100.000, 200.000, dia harus berperan mesra dengan orang yang kadang korengan, bau mulut, keringatnya segala macam hanya untuk mendapatkan uang. Bukan mendapatkan ridho Allah, dia bisa mesra. Bahkan perannya luar biasa, melayani dengan maksimal. Kenapa kita yang cari ridho Allah kalah dengan yang cari neraka? Ini loh, hei para wanita, dengar ini. Anda bisa beraksen. Ini wanita yang menjual diri itu dia berperan, kalau enggak ada yang datang lagi besok. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau-beliau ini. Kita tidak tega semacam itu. Cuman mereka semangat. Mereka berdandan, mereka ini setiap hari karena itu rutin untuk mencari uang, untuk mencari ini. Ini seorang istri dengan suaminya ogah-ogahan. Anda tidak benar, Anda salah. Maka kepada yang bertanya, hilangkan sifat itu. Enggak ada, harus Anda, biarpun Anda ada kesal dan sebagainya. Buang kesal untuk sesaat. Beri waktu beberapa menit untuk suami Anda dengan maksimal. Itu yang menjadikan perilaku suami Anda nanti akan berubah. Jangan menuruti kemauan Anda. Sebagai wanita mengatakan, ya kalau laki-laki enggak. Suami Anda mencintai Anda sehingga dia ingin melihat wajah Anda, ngelihat badan Anda, ngelihat. Ini turuti suamimu. Karena dia menikmati dirimu. Karena dia orang yang takut haram. Apakah rela dirimu suamimu lihat yang haram? Kan tidak rela. Jadi ini loh, nasihat pada wanita. Jangan seperti itu. Kemudian di sisi lain, hei kaum pria, jangan seenaknya. Artinya di saat kamu ingin mengajak hubungan dengan istrimu harus tahu waktu dong. Datangmu jam berapa? Ditanya dulu, tadi ngerjain apa? Kalau istrimu baru ngelembur, capek, tidur jam 1, Anda datang setengah 2, Anda banguni, Anda ini gila. Biarkan dulu tidur sesaat sampai puas, sehat. Seperti itu. Jadi kita itu saling memperhatikan pasangan. Itu akan menjadi indah hidup itu. Semoga Allah menjaga rumah tangga Anda. Mulai besok Anda harus, siapa namanya tadi? Kalau namanya Azizah, Anda jadi Azizah yang baru. Namanya Aisyah, jadi Aisyah yang baru. Jadi Anda, jadilah Anda yang baru. Gitu loh. Dengan cara yang baru. Melayani suami dengan cara yang baru, semua yang baru. Bersainglah Anda dengan diri Anda sendiri. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada semuanya. Allah alam bisawab.